pada usia 76 tahun, di saat kebanyakan orang memilih menikmati kenangan masa lalu, Raja Charles III mengejutkan Inggris dengan pengakuan yang selama ini dianggap terkubur dalam-dalam. Kebenaran tentang cinta terbesar dalam hidupnya. Bukan Camilla, permaisuri yang kini mendampinginya. Bukan pula kisah asmara singkat di masa muda. Namun nama yang masih bergema di seluruh dunia dengan rasa kagum dan duka, Putri Diana. Dalam sebuah percakapan pribadi yang penuh emosi dan tanpa diduga, Raja Charles mengungkap sesuatu yang belum pernah ia berani katakan selama puluhan tahun. Apa yang mendorongnya untuk memecah keheningan sekarang ini? Apakah karena kondisi kesehatannya yang menurun, gejolak dalam keluarga kerajaan, atau mungkin kenangan yang tak pernah benar-benar hilang? Pengakuan yang memilukan ini mengguncang bukan hanya keluarga kerajaan, tetapi juga sudut pandang publik tentang kisah cinta yang selama ini diyakini banyak orang. Pengakuan ini memberi cahaya baru pada pernikahannya dengan Putri Diana, penyesalan yang lama terpendam, serta cinta yang mungkin datang di waktu yang salah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raja Charles berbicara bukan seperti seorang raja, tetapi sebagai seorang pria yang pernah sangat mencintai, banyak kehilangan, dan terlalu lama menahan perasaannya. Ia berbicara tentang seseorang yang sangat istimewa, yang pernah berarti segalanya baginya. Saya mengandalkan dukungan penuh cinta dari istri tercinta saya, Camilla. Sebagai pengakuan atas pengabdiannya yang setia kepada publik sejak kami menikah 17 tahun lalu, ia resmi menjadi permaisuri saya. Selama bertahun-tahun, cinta yang ia rasakan tersembunyi di balik dinding istana, aturan kerajaan, dan harapan publik. Namun kini, setelah puluhan tahun sunyi, ia membuka diri tentang satu-satunya orang yang benar-benar menyentuh jiwanya. Suaranya dipenuhi kesedihan, dan kata-katanya membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang ia maksud? Apakah Camilla, wanita yang selama ini selalu berada di sisinya? Putri Diana, ibu dari anak-anaknya dan sosok sang putri rakyat? Atau seseorang yang belum pernah diketahui publik? Dalam mengingat kembali perjalanan hidupnya, Raja Charles berbicara tentang waktu yang hilang, kesempatan yang terlewat, dan beban berat dari tugas kerajaan. Raja Charles III, pada usia 76 tahun, mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Ia bercerita bahwa hatinya pernah menginginkan sesuatu yang berbeda dan lebih nyata, tetapi kehidupan di dalam keluarga kerajaan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Ia mengikuti jalan yang sudah diharapkan darinya, namun cintanya tetap tertuju pada seseorang yang benar-benar ia inginkan. Pengakuan ini bukan sekadar berita biasa, melainkan momen yang menyentuh banyak hati di seluruh dunia. Banyak orang merasa terharu, bingung, bahkan bertanya-tanya siapa sebenarnya cinta sejati Raja Charles selama ini. Sejak kecil, hidup Pangeran Charles sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sementara anak-anak lain bebas bermain, Charles dibesarkan di istana dengan pengawasan ketat dari pengasuh, pengawal, dan staf kerajaan. Setiap tindak tanduknya diperhatikan dan diatur agar sesuai dengan posisi masa depannya sebagai raja. Bahkan sebelum sepenuhnya memahami arti tanggung jawab, kewajiban tersebut sudah menjadi bagian utama dalam hidupnya. Beban mahkota itu semakin berat seiring bertambahnya usia. Dalam hal pendidikan, Pangeran Charles menempuh pendidikannya di Gordonstoun sejak tanggal 1 Mei 1962 dan melewati masa remajanya di sana sebelum melanjutkan ke Universitas Cambridge. Ia tidak bisa bertindak layaknya remaja biasa, tak bisa memberontak, melakukan kesalahan, atau bebas berekspresi tanpa pengawasan dunia yang selalu mengamatinya. Raja Charles III lahir ke dalam dunia istana dengan segala keistimewaan, namun juga dengan tekanan tradisi yang ketat. Sejak kecil, segala langkahnya, bagaimana ia duduk, berbicara, berpakaian, bahkan tersenyumnya, semua harus diperhitungkan dan dilatih dengan sangat hati-hati. Meski memiliki privilese, hidupnya terasa seperti sebuah penjara tradisi yang membatasi kebebasannya. Ketika pengumuman kelahirannya sebagai pewaris takhta kepada Putri Elizabeth, suara bahagia menggema di seluruh dunia. Namun, seiring bertambahnya usia, datang pula soal cinta. Seperti pemuda pada umumnya, Charles mendambakan seseorang yang bisa benar-benar memahaminya, yang bisa tertawa bersama, mendengarkan ketakutannya, dan menemani melalui suka dan duka kehidupan. Dalam sebuah masa singkat, ia menemukan sosok yang istimewa. Wanita itu bukan hanya anggun dan memesona, tapi memberinya perasaan nyata dan kehangatan. Di sisinya, Charles bukan lagi Pangeran Wales, melainkan hanya seorang pria bernama Charles. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara, tertawa, dan bermimpi bersama. Wanita itu memberinya rasa nyaman dan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di dunia kerajaan, cinta bukan soal perasaan semata. Segalanya berkaitan dengan kewajiban, garis keturunan, penampilan, dan persetujuan publik. Sayangnya, wanita yang dicintai Charles dianggap tidak sesuai dengan standar kerajaan. Bukan karena kurang anggun atau cerdas, tapi karena ia tidak memenuhi citra yang ingin dipertahankan oleh monarki.
Para penasihat kerajaan berbisik penuh ketidaksetujuan, keluarga menunjukkan kekecewaan, dan tekanan pun meningkat. Dengan berat hati dan penuh kesedihan, Charles dipaksa melepas wanita itu. Bukan karena cintanya padanya menghilang, tapi karena ia tidak diizinkan mencintainya secara terbuka. Mahkota menuntut pengorbanan. Raja Charles III menghadapi tuntutan besar dari mahkota yang mengharuskannya melepas satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Meski tidak menangis di depan publik, dalam hatinya ia hancur berkeping-keping. Ia menyadari apa yang diharapkan darinya dan memilih tugas di atas keinginan pribadi. Keputusan berat ini akan terus membayangi sepanjang hidupnya. Akhirnya, Charles menikah dengan Lady Diana Spencer, seorang wanita muda yang tampak sempurna menurut standar kerajaan. Pernikahan mereka disebut oleh Uskup Agung Canterbury sebagai kisah dongeng yang nyata. Kota London diselimuti aura, once upon a time, meski dengan pengamanan ketat dari Scotland Yard. Diana cantik, beradab, dan berasal dari keluarga bangsawan. Dia disukai publik dan mendapat persetujuan dari keluarga kerajaan. Pada awalnya, pernikahan terlihat seperti kisah dongeng dengan pesta meriah, sorak-sorai kerumunan, dan senyum penuh kebahagiaan. Namun di balik tirai emas Istana Buckingham, realitas jauh berbeda. Charles dan Diana adalah dua orang yang dipaksa menjalani kemitraan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Diana berjuang menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, sementara Charles terus bergulat dengan bayang-bayang cinta yang hilang. Ia berusaha melangkah maju, namun hatinya masih terikat pada masa lalu. Bahkan saat bersama Diana, sebagian dirinya tetap merindukan wanita yang tidak pernah diizinkan untuk dipilihnya secara bebas. Seiring waktu, retakan dalam pernikahan mereka mulai tampak. Diana merasa terasing dan tidak dicintai, sementara Charles merasa tidak dimengerti. Beban peran mereka, sorotan publik, dan luka batin yang tersembunyi menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul. Raja Charles III dan Lady Diana Spencer sama-sama menderita dalam kesunyian, masing-masing menjalani penderitaan dengan caranya sendiri. Dunia yang dulu begitu terpesona dengan pernikahan kerajaan mereka mulai melihat kenyataan di balik kilau yang menawan itu. Charles telah menuruti aturan dan melakukan apa yang diminta mahkota, namun dalam proses itu, ia mengubur sebagian dari dirinya sendiri. Ia berjalan meninggalkan satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Meski mengenakan jubah kerajaan dan menghadiri berbagai upacara megah, selalu ada kesedihan yang tersembunyi dalam sorot matanya, sebuah pengingat akan harga yang harus dibayar karena memilih tugas di atas cinta. Di mata publik, kisah cinta Diana adalah cerita yang rumit. Ketika Lady Diana Spencer menikah dengan Pangeran Charles, dunia tak henti-hentinya tersenyum dan merayakan. Orang-orang memenuhi jalanan, mengibarkan bendera, bersorak, dan meneteskan air mata bahagia. Jutaan pemirsa menyaksikan dari depan televisi apa yang tampak seperti kisah dongeng kerajaan yang sempurna. Diana yang baru berusia 20 tahun, muda dan penuh harapan, mengenakan gaun putih yang memukau, sementara Charles berdiri di sisinya dengan seragam kerajaan. Bagi dunia luar, ini adalah pernikahan impian yang keluar dari halaman buku cerita. Namun yang tidak diketahui dunia adalah badai yang diam-diam menyelimuti di balik tembok istana. Sejak awal, Charles dan Diana bukanlah pasangan yang sempurna. Mereka datang dari dunia yang berbeda, bukan hanya latar belakang, tapi juga hati dan pemikiran. Diana terbuka dengan emosinya. Ia membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kepastian. Ia menginginkan seorang suami yang mencintainya dengan dalam, seseorang yang bisa diajak tertawa dan bersandar saat masa-masa sulit. Di sisi lain, Charles tumbuh di dunia di mana emosi sering disembunyikan. Raja Charles III dan Lady Diana Spencer menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan kesunyian, masing-masing menanggung luka batin dengan caranya sendiri. Dunia yang tadinya terpesona oleh pernikahan kerajaan mereka kini mulai melihat kenyataan yang tersembunyi di balik kilau kemewahan itu. Charles menjalankan kewajibannya terhadap mahkota dengan setia, namun dalam prosesnya ia mengubur bagian penting dari dirinya sendiri, satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Meski mengenakan jubah kerajaan dan menghadiri upacara megah, selalu ada kesedihan yang tersembunyi di balik pandangannya, pengingat akan biaya besar yang harus dibayar saat memilih tugas di atas cinta. Di mata publik, Diana adalah sosok penuh harapan dalam kisah dongeng kerajaan yang sempurna, menikah dengan gaun putih memukau di usia 20 tahun, disaksikan jutaan orang yang terpesona akan kebahagiaan itu. Namun di balik tembok istana, badai pergulatan batin telah lama membayang. Charles dan Diana berasal dari dunia yang sangat berbeda. Diary menunjukkan momen-momen putus asa di mana dia merasa terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, dipaksa mempertahankan citra sempurna demi keluarga kerajaan. Aku merasa tidak bisa bernapas dalam kehidupan ini, tulisnya. Meski tertekan untuk menjaga citra positif di hadapan publik, Diana dihantui pergulatan batin karena cinta suaminya mengarah pada orang lain. Diana juga menghadapi tantangan serius terkait kesehatan mental, termasuk pikiran untuk mengakhiri hidupnya serta gangguan makan seperti bulimia.
Gangguan ini menjadi cara baginya untuk mengatasi stres kehidupan kerajaan yang kacau. Dalam salah satu entry, dia menulis, "Ini satu-satunya hal yang bisa aku kontrol." Perjuangan emosionalnya semakin parah karena komentar-komentar Charles tentang berat badannya dan penampilannya, yang memperdalam rasa tidak amannya. Dalam sebuah catatan, Diana mengenang saat Charles dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia kelebihan berat badan. Komentar yang membuatnya hancur. "Aku merasa tidak berharga. Apapun yang kulakukan, aku tidak akan pernah sesuai dengan standarnya," tulisnya. Bulimia akhirnya menjadi cara bagi Diana untuk menghukum dirinya sendiri. Dia menulis, "Aku ingin menghilang, percaya bahwa dengan membuat diriku lebih kecil, rasa sakit ini akan hilang." Diari Diana memberikan gambaran yang menyakitkan namun jujur tentang pergulatan emosional dan fisik yang dia alami selama masa sulit ini. Jika Anda menikmati cerita ini, berikan like dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten seru lainnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.